Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyebut nilai gagal bayar untuk surat utang korporasi Indonesia di dalam negeri sepanjang tahun 2020 10 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 35 kali lipat ketimbang yang tercatat di tahun 2019 yang hanya mencapai 300 miliar rupiah. Hal ini mengakibatkan kenaikan yang tajam pada tingkat gagal bayar pokok menjadi 4,2% dari yang sebelumnya hanya 0,1%. Pandemi dinyatakan memicu resiko likuiditas perusahaan yang mengetat dibarengi dengan usaha keras perusahaan untuk melakukan recovery bisnisnya di tahun 2021. Terlebih, pun terdapat lebih dari 20 emiten yang gagal bayar pada tahun 2020 dibandingkan dengan hanya 3 perusahaan pada tahun 2019. Sementara itu, ekonomi Malaysia ternyata belum pulih dari pandemi dan justru dinyatakan menyusut 0,5% secara year on year pada kuartal pertama tahun ini. Namun jika dibandingkan secara kuartalan, ekonomi negeri jiran tumbuh 2,7%. Bank Sentral Malaysia tetap optimis laju ekonomi akan semakin baik di kuartal selanjutnya. Meskipun pembacaan data terjadi setelah pemerintah Malaysia memutuskan pembatasan pergerakan nasional untuk membendung lonjakan kasus corona baru. Padahal berdasarkan pengalaman sebelumnya, langkah-langkah pembatasan pada bulan Januari merugikan perekonomian Malaysia hingga 170 juta dolar Amerika Serikat per hari. Sehingga pemerintah Malaysia pun mengurangi pembatasan di bulan Februari. Dan informasi selanjutnya, ekonomi Filipina kuartal 1 2021 dinyatakan terkontraksi 4,2% secara year on year. Data ini menandai penurunan ekonomi kelima berturut-turut secara kuartalan di tengah penguncian yang kembali diberlakukan karena lonjakan pandemi COVID-19. Realisasi ekonomi Filipina ini bahkan lebih buruk dari hasil jejak pendapat analis yang memperkirakan kontraksi hanya sebesar 3%. Kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan diharapkan mendorong Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan pada rekor terendahnya di 2% yang akan diumumkan pada hari Rabu esok.